Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dalam menjalani perkuliahan e-learning saya ini. Kali ini minggu ke-14 dalam satu semester ini, berarti hampir mendekati akhir perkuliahan di semester ini ya. Semoga semuanya masih tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari dalam kuliah e-learning ini ya. Baik, hari ini saya akan mereview kembali metode distribusi momen untuk struktur balok dan dilanjutkan dengan nanti portal tanpa goyangan. Untuk metode distribusi momen, untuk analisis balok, itu sudah saya jelaskan minggu kemarin, dan juga sudah ada tugas yang saya berikan. Saya harap semuanya bisa mengerjakannya. Saya menunggu-nunggu kalau ada pertanyaan, tapi sepertinya semuanya bisa memahami, karena sampai hari ini itu belum ada saya temui mahasiswa yang bertanya tentang tugas yang saya berikan. Jadi asumsi saya semua mahasiswa bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan, atau malah tidak bisa memahami ya. Itu soalnya kemungkinannya ada dua gitu, bisa memahami atau sama sekali tidak bisa memahami gitu. Oke, baiklah. Eh Kalau memang bisa memahami, alhamdulillah. Kalau memang ada yang tidak bisa memahami, silakan bertanya dan berdiskusi. Tidak bisa di grup, bisa melalui jalur pribadi saja. Tapi sementara itu saya akan jelaskan kembali metode distribusi momen untuk kasus balok. Sebenarnya di buku dan di bahan yang saya sampaikan itu, di buku Pak Juniman itu banyak contoh-contoh soal yang menganalisis kasus balok. Jadi yang saya jelaskan minggu kemarin, atau soal yang saya berikan minggu kemarin, itu adalah sebuah kasus balok penerus dengan dua bentangan, ya, seperti yang yang ini, ini. Saya ini sudah jelaskan di materi minggu kemarin, dan juga sudah saya sampaikan tugasnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kembali untuk kasus balok, tapi dengan bentangan yang lebih dari 2. Jadi kita lihat di contoh kasus 2 di buku Pak Juniman ya. Di sini ada 3 bentangan, ada bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Di mana bentangan ini tidak sama panjangnya, tidak masalah karena kita akan memisahkannya nanti menjadi 3 bentangan yang masing-masing terpisah. Nah, kita ingat kembali bahwa dalam melakukan metode distribusi momen, kita perlu untuk mencari momen primer untuk masing-masing bentangan baloknya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin, maka kita perlu untuk membagi bentangan ini per bentang. Bentangan satu bentangan itu artinya dari tumpuan ke tumpuan. Jadi ini ada 3 bentangan, yaitu bentang AB, tumpuannya ini di A dan di B, bentang BC tumpuannya di B dan di C, dan bentang di CD tumpuannya di C dan di D. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah untuk menentukan momen primer, Anda harus ketahui dulu bentuk tumpuannya seperti apa. Nah, kalau ragu, yang harus diperhatikan itu sebenarnya hanya tumpuan yang di ujung dan ujung saja. Jadi apakah dia di ujung itu jepit, atau di ujungnya adalah sendi atau roll. Karena kalau di tengah-tengah dia pasti tumpuannya adalah dia akan menjadi tumpuannya adalah jepit, karena di tengah baik dia sendi ataupun roll dia akan memiliki momen. Maka tumpuannya untuk analisis momen primernya itu akan berubah menjadi tumpuannya jepit. Nah, sekarang kita akan bagi dia berarti 3 bentangan, bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Kita tinjau satu-satu. Ini kalau dipisahkan, maka dia akan menjadi 3 bentangan sebagai berikut. Yang pertama, bentang AB. Bentang AB itu adalah dia jepit. Yang pertama ya, bentang
AB, ini A, ini B, dengan tumpuannya adalah jepit-jepit dan bebannya adalah sebesar beban Q. Kemudian yang kedua itu adalah bentang BC. Untuk bentang BC dia juga jepit-jepit karena dia terletak di tengah. Maka dia akan juga menjadi BC. BC. Ini Q sama dengan 1, ini Q sama dengan 4. Nah, dan bentang CD, ini karena D-nya adalah di ujung, maka D-nya tidak berubah menjadi jepit. Yang C berubah menjadi jepit, untuk analisisnya, maka kita uraikan ini menjadi ini yang ketiga ya. Ini C, ini D. Nah, ini kondisi masing-masing tumpuan ini itu akan berhubungan dengan nilai momen primernya dan nanti nilai kekakuannya. Nah, untuk momen primer, Anda lihat berarti untuk bentang AB ini dilihat yang kondisinya adalah jepit-jepit dan bebannya adalah beban merata. Untuk kondisi bentang BC juga sama, bebannya adalah beban merata dan tumpuannya adalah jepit-jepit. Sementara itu, untuk bentang CD, itu dilihat yang tumpuannya adalah jepit dan sendi. Nah, maka Anda sudah tahu bahwa untuk mencari momen primer, berarti di sini ada momen AB, di sini ada MAB, dan di sini ada MBA. Nah, tumpuannya bagaimana? Anda lihat di lampiran. Dilihat di lampiran bahwa kalau dia di daftar momen primer, bahwa kalau dia adalah jepit-jepit, maka MAB-nya adalah 1/12 GL kuadrat. Dan MBA-nya adalah min 1/12 GL kuadrat. Maka ini dia, MAB-nya adalah 1/12 GL kuadrat, dan MBA-nya minus 1/12 GL kuadrat. Maka didapatkan nilainya ini. Di bentang BC karena bebannya bukan hanya beban merata, maka harus dilihat di sini juga ada akibat P. Jadi dipisahkan satu-satu. Yang akibat beban merata saja, ini adalah akibat beban merata saja. Kemudian yang akibat beban P yang 4 kN, Anda lihat di lampirannya, kalau akibat beban merata beban terpusat ini berarti MAB-nya adalah PAB per L kuadrat dan MBA-nya adalah min PA kuadrat B per L kuadrat. Jadi itu yang dicari satu-satu. Maka ini adalah P-nya. Ini P-nya, momennya adalah PAB per L kuadrat. Itu adalah akibat P1 ini. Dan PAB kuadrat per L kuadrat. Ini akibat yang P ini. Ini kenapa bisa disamakan? Karena jaraknya sama. Tapi kalau tidak disamakan ya harus satu-satu dicari. Maka didapatkan MBC-nya. Nah, MCD Anda tinjau yang kondisi jepit sendi. Mana yang jepit sendi dengan beban terpusat? Untuk kondisi jepit sendi, di daftar momen primer untuk beban terpusat, ini dia. Ini MBA-nya, ini kebetulan kondisi terbalik dengan di soal ya. Ini sendi jepit, MBA-nya adalah min PA L kuadrat dikurang A kuadrat per 2L kuadrat. Ini di sini sendi, ini jepitnya. Terbalik dengan yang di soal. Maka ini adalah MCD karena di sini yang jepit ini menjadi sendi, yang ini dia, ini jepit ini menjadi sendi, maka dia menjadi plus karena di sini momennya adalah plus PA kali L kuadrat dikurang A kuadrat per 2L kuadrat. Maka Anda bisa dapatkan nilai MCD-nya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik. Setelah Anda cari momen primer masing-masing balok, kita cari faktor kekakuannya. Nah, ini kondisinya, karena dia tumpuannya beda-beda, Anda ingat kembali bahwa kalau tumpuannya jepit-jepit, berarti kekakuannya adalah di sini adalah 4 EI per L. Kalau yang ini juga sama, yang kedua juga 4 EI per L. Sementara kalau jepit sendi adalah 3 EI per L. Nah, itu yang Anda lihat di sini. Anda ingat di sini, kekakuan batang BA. Nih. Kekakuan batang
KBA. Berarti 4 EI per L. KBC juga 4 EI per L. Sama, cuman L-nya beda-beda, dimasukkan ke sini. Kemudian faktor distribusinya sama mencarinya KBA per sigma KB sama dengan ini nilainya dibagi dengan totalnya sama dengan 0,667 dan FBC-nya adalah KBC dibagi dengan sigma KB-nya ini dibagi dengan ini dapatkan nilainya adalah 0,33. Kemudian simpul C sama, kekakuan batangnya, KCB adalah 4 EI per L, dan KCD, Anda ingat tadi kembali bahwa KCD-nya, karena dia adalah jepit sendi, berarti 3 EI per L. KCD adalah 3 EI per L. Ini dicari, dibagi dengan L-nya, didapatkan sigma KC-nya, maka didapatkan faktor distribusi CB-nya adalah KCB dibagi totalnya, dan untuk FCD ini dibagi dengan totalnya. Didapatkan nilainya setengah-setengah. Nah, setelah didapatkan nilai masing-masing momen primer dan kekakuan batang, caranya sama seperti kemarin. Cuman tabelnya jadinya lebih banyak, karena ada 2 titik simpul sekarang. Kalau di soal kemarin hanya 1 titik simpul. Sekarang ada 2 titik simpul di tabel distribusi momennya. Ada tabel B, ada di titik B maksud saya. Ada titik B dan titik C. Nah, dibuat sama seperti yang kemarin. Ini batang AB, ini kalau bisa didekatkan batang BA. Jadi titiknya sama AB dengan BA. Jadi titik B itu ada BA, ada BC. Titik C ada CB, ada CD. Ini didekatkan. BC didekatkan dengan CB. CD didekatkan dengan CD. Jadi simpulnya ada 2. Simpul yang pertama, simpul yang kedua. Nah, dimasukkan nilai faktor distribusi kekakuannya. Yang ini tadi, tapi dikalikan dengan minus ya. Tadi kan yang pertama didapatkan nilainya adalah ini. 0,677 untuk FBA, FBC 0,33. Tapi dimasukkan di sini nilainya. Minus 0,667, ini minus 0,33. Yang ini FCB dan FCD. Yang ini dia. Yang ini dan ini. Ini FCB dan FCD. Nah, setelah itu juga dimasukkan nilai primernya. Ini yang momen primer yang Anda masukkan tadi. Masukkan nilainya semuanya. Nah, setelah itu sama caranya seperti yang kemarin. Untuk MD1, itu adalah yang ini. Ditambahkan dengan momen primer yang BC. Jadi kita tinjau per simpul. Momen primer BA ditambahkan dengan momen primer BC. Dikalikan dengan faktor distribusinya. Didapatkan hasilnya ini. Untuk yang di sini, sama caranya, momen primer BA ditambah BC dikalikan dengan faktor distribusinya, didapatkan nilainya min 3. Ini juga sama, yang ini ditambah dengan momen primer ini, dikalikan dengan faktor distribusinya ini, didapatkanlah ini. Untuk yang ini juga ditambah dengan ini, dikalikan dengan faktor distribusinya, dapatlah yang ini. Nah, setelah didapatkan nilai MD-nya dikali setengah seperti kemarin, ini dikalikan setengah, dapatnya ke sini, dapat min 3. Yang ini 0 dikali setengah juga, dapatnya 0 juga. Jadi yang BA dikalikan setengah dipindahkan ke AB, yang AB dikalikan setengah pindah ke BA. Yang BC dikalikan setengah dipindah ke CB, yang CB dikalikan setengah pindah ke BC. Ini juga sama, CD dikalikan setengah pindah ke sini, yang ini juga dikali setengah pindah ke DC, pindah ke CD. Nah, ini harusnya kan bukan 0 hasilnya, 2,167 harusnya kan 1, sekian kan. Nah, ini kenapa sudah 0? Karena dia kita cari boleh, tapi kalau dia asumsikan bahwa DC kan tadi dia sendi. Sendi itu kan pasti momennya 0. Maka boleh kita isikan 0 saja di sini. Oke. Kita pause dulu ya, karena sudah hampir 15 menit. Nanti kita lanjutkan penjelasan setelah ini.